meninggalkan pengajian itu salah. Kenapa salah? Saya ulangi teorinya. Al-alimu habibullah. Orang alim yang punya ilmu itulah kekasihnya Allah. Al-jahil, orang jahil yang tidak punya ilmu, aduhullah, musuhnya Allah. Walau abidan sekalipun abid beribadah, ibadah sudah jelas, tapi musuhnya Allah. Sesuatu itu baik, tapi dilakukan dalam waktu yang tidak baik dilakukan, maka sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik. Contoh konkretnya, membaca Al-Quran itu baik. Siapa bilang membaca Al-Quran itu tidak baik? Berpikir itu baik. Siapa bilang berpikir itu tidak baik? Berdoa itu baik. Tapi kalau dilakukan dalam waktu yang tidak tepat untuk dilakukan, artinya dalam waktu yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Contoh, di saat Fatih berdoa, kita duduk di depan sini baca Al-Quran. Apakah itu baik? Di saat Fatih berdoa, kita sibuk berzikir di depan Fatih yang sedang berdoa. Apakah itu baik? Tidak baik. Saat Fatih sedang berdoa, kita pun berdoa. Di saat berdoa berlangsung, apakah itu baik? Tidak baik. Perbuatan itu baik, tapi karena dilakukan dalam waktu yang tidak baik, yang tidak tepat, maka hasilnya tidak baik. Bahasa yang tegasnya, membaca Al-Quran sedang Fatih berdoa, berzikir, berdoa, ini lagi goyang-goyang di depan. Bahasa konkretnya itu bukan saleh, itu salah. Saleh ada murid, salah ada murid. Itu salah itu.
Karena yang diperintahkan di saat khatib berkhutbah itu dengar dan diam, dua kalimat. Dengar, tidak diam. Diam tapi tidak dengar. Fasami'u, dengar. Wa ansitu, diam. Khatib itu membaca ayat Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan akan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, dan diam. Dua, dijaga passwordnya. Jadi tidak baik kita bertahayap berhati. Saya hati beberapa tempat kita kelihatan bukan hanya di semua ini tadi. Jadi itu pilihnya ya. Ada orang kita yang kita pikir salah. Sudah betul ya. Itu bukan salah, itu salah. Bukan salah. Salah. Kalau memang kita ambil sijil, doa, tahmid, tahlil, surah, selawat, baca, silakan datang ke masjid hari Jumat jam 7 pagi datang sampai jam 12. Merakit sampai tutup rumah. Kumpul dengan hati macam apa? Merakit sampai tutup rumah. Kampung tarik. Tidur ke berarti. Tidur ke tak istighfar. Tidur ke dalam seluruh Rasulullah Rasulullah. Datang jam 7 pagi sampai jam 12 naik hati dia. Dengar. Tak lihat kau dengan hati macam apa. Taklah itu. Kau kena baca doa. Ya pun menyuruh pun 12 Rasulullah baca doa. Hati itu. Walau berapa, walau berapa, 5 juz atau 6 juz atau 7 juz. Kempu yang dengan hati baca Quran tak ada baca Quran. Jika ikhatam Quran. Siti Urah itu juz. Dia Urah 3 khatam. Kita jangan 3 khatam dia baca puluhan teman. Juz no teman tapi dia baca khatam. Salah. Dia saya. Jangan selalu membenarkan yang biasa. Tapi coba biasakan yang benar. Apakah itu benar? Tidak benar. Yang benar aja ibadahnya ini. Jangan dibuat-buat. Yang benar. Kalau ingin ibadah yang benar. Ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukan dalam waktu yang baik dan tepat dilakukan. Kenapa? Rasul sedang berkhutbah. Masuk salah seorang Arab Badui masuk. Begitu masuk dia duduk. Apa kata Rasul? Berdiri. Salat rakaat ini 2 rakaat. Khafifaini yang ringan keduanya 2 rakaat. Salat cepat rasanya. Kalau khusyuk dia nak dengan hati baca Quran. Munya dalam khusyuk dan pret-pret mayang kuno tajak Tuhan. Tak mayang khusyuk yang pret. Ambil Fatihah. Baca Kahfi 50. Itu mayang tahajud. Ambil Fatihah baca Kahfi 50. Rakaat kedua ambil Fatihah baca Yasin khusyuk. Jangan bisa hati sedang baca. Kalau sedang hati baca itu salah cepat rasanya. Itulah makna ringan. Setelah itu duduk dengan diam. Jadi bersaleh salah itu ada. Saleh tapi salah. Maka bahasa saya bukan salah itu salah.
Contoh kasus yang Rasul sedang berkhutbah, kemudian sebagian sahabat karena di awal-awal diwajibkannya salat Jumat, sebagian sahabat kamu menuju ke belakang karena di sana ada orang yang baru pulang dari negeri Syam beribadah. Namun kemudian dapat dengan barang perdagangan yang mau dilihat, tinggalkan Rasul sendiri di atas mimbar. Apa kata Rasul? Kalau begini terus-menerus yang dilakukan, semoga keluarnya api dari dereng-dereng gunung itu. Itu beda pun, tapi dia pun nyoba berkata anak. Rasulullah sedang berkhutbah ditinggalkan, artinya tidak didengar. Sama seperti kita yang di depan yang nggak dengar. Oh, saya tidak di belakang, saya di depan hati tapi nggak dengar, sama. Logika usul fikihnya begini, kalau kita belajar usul fikih, menghabiskan harta yatim apa hukumnya itu? Memakan harta yatim hukumnya haram. Saya tidak makan harta yatim, tapi saya kumpulkan semua harta yatim, saya bakar semua. Sama haram itu menghilangkan barang yatim itu. Saya tidak meninggalkan hati di sini tapi tidak dengar, sama. Yang diperintahkan guru dia dengar. Yang benar ibadahnya itu yang benar. Betul hati benar peluang. Udah dahaya benar. Udah dahaya. Tasbih dipegang, takbir dipegang, tahlil dipegang, istighfar dipegang, sembah sampai asal. Silakan. Baca Quran silakan. Apalagi waktu asar hari Jumat, waktu mustajabah doa itu silakan. Berdoa silakan. Waktu mustajabah doa itu. Ketika punya itu hati dia hayat roh. Salah itu. Yang salah. Kalau kata manajer itu atas pikiran, apa kata dia? Kalau sebuah kesalahan diulang-ulang dengan masyarakat sampai 1000 kali, itu menjadi sebuah kebenaran. Baiklah dan dengan ini betul ya. Dengan hati baca Quran dengan baca merendah benar. Ini kayak betul. Dilakukan. Maka sebuah kesalahan kalau terus-menerus diulang-ulang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sebuah kebenaran. Siapa yang salah? Kita yang telah mewariskan kesalahan pada generasi kita. Yang salah beliau. Tapi jangan pertahankan ini sebuah kesalahan. Hijrah, lakukan perubahan. Baca Quran, usul Quran itu dikolok baca. Supaya ada perubahan. Dengan membaca itu ada perubahan. Kalau ini baca fikih, kalau apa yang saya sampaikan baca fikih, supaya ada perubahan. Dengan usul Quran tiap tahun. Tapi kita tidak ada perubahan. Padahal wahyunya itu baca supaya ada perubahan. Kalau tidak, kesalahan yang kita pertahankan bertahun-tahun sampai kita wariskan kepada anak cucu kita itu. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang berkah. Contoh konkret yang kedua. Contoh. Ini ada pengajian. Saya tahu di Masjid Jami ini hampir tiap maghrib itu ada pengajian. Zuhur puasa itu hampir tiap zuhur itu. Ini masjid paling aktif dan masjid paling diminati. Mungkin barakah namanya itu. Karena ini masjid tua. Mungkin orang yang infak sedekah punya wakaf mungkin sangat ikhlas. Kita seluruh yang masjid yang diminati, pada masjid lain besar tapi nggak diminati. Pengajian pun penuh di sini pun. Walaupun saya tidak sering di sini, siapa tahu ada kawan-kawan yang mau pengajian
kadang-kadang pengajian sedang berlangsung pada maghrib. Tahu kita di ujung sana salat sunat. Habis 2 rakaat salat lanjut lagi. Habis 2 rakaat salat lanjut lagi. Salat sunat dari maghrib sampai isya. Di sini pengajian. Seolah-olah di sana sedang beribadah. Di sini bukan ibadah. Ini apa yang kita lakukan? Orang berpikir rumah saleh tak punya. Karena piu-piu sembahyang dari maghrib sampai isya. Itu bukan saleh, salah. Apa hukum salat sunat? Kan tidak mungkin wajib jawabannya. Salat sunat ya sunat, mana mungkin wajib? Kita lakukan apa-apa, tidak lakukan tidak ada dosa. Mungkin malah sunat wajib. Salat sunat ya sunat. Jadi kita kata salat wajib. Ada sunat qabliyah, ada ba'diyah, ada sunat tayammum, ada sunat wudu. Silakan itu. Ini bukan dari maghrib sampai isya salat terus sunat. Di sini pengajian. Hukum salat sunat jelas. Di sini pengajian apa yang diajarkan? Diajarkan kepada kita supaya sahnya salat, sahnya puasa, sahnya zakat, sahnya haji, sahnya mandi janabah, sahnya bersuci, sahnya wudu. Apakah itu sunat? Jawabannya fardhu ain. Itu fardhu ain, itu hadis itu. Fardhu ain ini. Kalau ini fardhu ala kulli muslimin wa muslimah, itu hadis itu fardhu ain. Fardhu ain kita tinggalkan, sunat kita kejar. Error itu dalam berpikir. Kebatanya lekopu orang bernama yang berubah lekopu. Sunat kita kejar, mati-matian kita kejar. Ini fardhu ain yang tinggalkan. Yang wajib berarti yang sunat tadi. Kita lagi ubah. Jika kita guna karena itu mempunyai puasa, dan yang apa? Mempunyai puasa apa? Jauh apa guna? Salah itu. Pengajian sesaatnya. Tidak usah lama ikut pengajian. Tidak usah berjam-jam. Sesaatnya. Sesaat kita mengikuti pengajian sama seperti kita salat sunat 100 rakaat. Apa yang beri? Ikut pengajiannya nampak yang ngomong yang presiden baca kopi espresso yang binolahnya bengong di kuah lapan dan jawab kuah 12 kalau benda kan terus kepala baru dah pun oh no mudah lah padahal punya bahasa aja punya tadi hak ini naik kami berjam ini punya bapa berjam sampai damai dengan teman tarawih dekat berjam yang tarawih dia Arab di hujung tu dia jamin dia tu malah tengok ingat video ibu itu Pakciknya dah menikmat-nikmat pakcik espresso menyembah ibadah Kila bayar pahala gelanti Mayan kila anak rumah Nina Fatihah dah blender anak pandai banyak Mam yang dengan mayan dengan kila pahala gelanti juga buhau tu mungkin juga agak lagi akai Prapu mayan anak rumah Nina walau balik Pakcik kopi espresso-nya baru nikmat. Jika saya tak 6 minit, tak boleh 6 minit. Sembahyang yang 20 rakaat 7 minit dah bocokkan. Jam ngalir bocokkan. Banting ilmu makmum itu. Jumpa jerit sunyi, hampir kalau dibuka. Yang mana apa? Kadang-kadang lu buka tak? Yang terus buka betul. Buka itu kalau 7 minit, 20 rakaat. Tiba bocokkan jam ngalir. Bukan pun cuma ini, nah, tidak ada salah kalau tidak ada.
berusaha mengetahui. Fatihah itu mengetahui. Satu huruf kita tambah satu huruf kurang, artinya kurang, tidak ada yang itu. Batal saja. Ini kan yang kurang. Kita tambah kita apalah. Nanti ini juga benar. Kembali. Di sini pengajian, di sana salah sunnah, terus menerus itu salah. Sesama kita ikut pengajian sama seperti 1000 rakaat salat sunat dalam riwayat yang lain. Man yang tak jatuh terus dalam yang sunat dari mulai sampai isya, tak jatuh di mereka. Batanya disuruh naik. Pegang tak cerah kena pegang. Lu suruh naik dari mulai sampai isya di mereka. Ikut pengajian di mereka. Kuih tepi yang kan error dalam berpikir. Seolah-olah yang ibadah itu ini bukan ibadah. Salah itu. Disinilah letaknya ibadah. Al-ilmu maupun ibadah. Ilmu itu otaknya ibadah. Ini otak ibadah. Inilah enak boleh saya. Dengan ilmu sah salah, sah bersuci, sah berwudu. Kita pikir yang ibadah di sana. Ini bukan ibadah salah itu. Fa'inna isti'adah al-ilmi afdalu min afdal ta'am. Sesungguhnya berbimbang dengan ilmu itulah seafdal-afdalnya ta'am. Sebaik-baik ta'am adalah berbimbang dengan ilmu. Ini pegang dalam teori al-alimu habibullah. Orang alim, ini kita sudah ada ilmu semua, ini alim. Saya kira di Masjid Jami alim, punya ilmu semua. Ilmu grade juga lagi tinggal pesantren. Dia mau grade juga lagi tinggal pesantren. Setiap mohon ngaji. Orang yang tinggal di sini persis seperti tinggal di pesantren. Bersyukur kita. Ya tahu deh bapak tinggi lah. Pertama pada jam 2 kilo berdua tinggi. Lo gede namamu anaimu. Naimu namamu. Lo gede kamu itu tinggi. Dan buka kerani angin yang demi terjadi efek kalau syukur kita tinggal di sini. Sampai di sini imam sudah ada, muazzin sudah ada, air ada, WC bagus segala macam, suasana dingin, sejuk, asing. Kadang hawa ada kena dalam mayam berjamaah membawa dia. Oh dia. Lama dalam bio daerah timur. Dan berjamaah nak kawin LP. Jam lepas poin akran angin ini hidup. Dan tengok mesti kadang dan jauh yang lepas lemah ni. Dokey landam lepas fikir dah kemayang landam lepas dan dia kameng. Dan kira jadi dia buat dia deh. Nanti nanti marom di lepas. Set apa yang orang lenci ejak pun banyak buka mata Allah boleh kita Ramadan buka mata tak perlu boleh beli berbayar bayar dia nya dok kembali info sama juga dia kan agama Allah 12 bulan 10 bulan terkait sama agama kita betul kita tidak melapang kan 6 ini dalam Ramadan seperti ini di luar Ramadan juga seperti ini saja jamaah subuh jamaah maghrib pengajian sama dalam Ramadan sibuk di luar Ramadan juga sama. Yang nalim lakak katimang. Aduh, jangan ngomong. Yang kita kembali. Itu salah. Di saat sedang pengajian di sana kita mau sibukkan diri dengan salah sunnah, meningkatkan pengajian itu salah. Kenapa salah? Saya ulangi teorinya. Al-alimu habibullah. Orang alim yang punya ilmu itulah kekasihnya Allah. Al-jahil, orang jahil yang tidak punya ilmu, aduhullah, musuhnya Allah. Walau abidan sekalipun abid beribadah, ibadah belajar, tapi musuhnya Allah. Dia naik lemen. Musuh Allah. Ini musuh manusia lah ya. Baik musuh apa dia?
hamai kalan tan ni gede. Anak dia kalan bagi. Tapi dia kau je tu tanya musuh Allah. Allah musuh dia kau. Urang pergi ke hamai kalan dia. Urang biar pergi hamai kalan dia. Urang biar ada tempat hamai kalan dia. Nyawa bertanya dengan nama Allah. Udah kata dengan nama Allah tapi Allah dan dalam kata kalan dia. Anak kalan dia. Musuh. Ini musuh dia udah ada. Ada musuh pun ni. Oh, dia yang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah dia. Nabi Musa lah merah yang belum mengaku. Nabi Muhammad itu pertama. Tak masalah itu. Jangan takut itu musuh dalam manusia itu. Tapi kalau sudah dimusuhi oleh Allah, apa tidak? Hadirin sekalian. Jamaah salat subuh yang berjamaah. Jadi sesuatu yang baik dilakukan dalam waktu yang tidak baik atau yang tidak tepat, hasilnya tidak baik. Maka sesuatu yang baik itu dilakukan dalam waktu yang baik, baru hasilnya baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.